Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Horis. Di video saya yang lalu sudah bicara tentang menemukan ide dan bagaimana mendedar ide itu gitu. Dalam video tentang tips menulis novel. Jadi ketika Anda sudah menemukan ide, Anda sudah mendedarnya, berusaha memahaminya, ruang lingkupnya, seperti yang saya contohkan tadi adalah penjual gorengan tadi. Jadi idenya adalah ketika melihat orang penjual gorengan terus punya ide. Nah, ide itu muncul mau menulis novel seputar tentang penjual gorengan. Anda harus memahami, kemarin sudah dijelaskan di video yang kemarin. Nah, sekarang yang dipentingkan yang selanjutnya adalah perspektif. Anda harus punya perspektif, Anda harus punya sudut pandang. Sudut pandang ini adalah seperangkat gagasan dan nilai-nilai yang ada di dalam diri Anda, pikiran dan hati Anda, ketika Anda memahami masalah-masalah si penjual gorengan tadi, ya, dan di mana Anda memandangnya, dan di sanalah ada yang namanya keberpihakan. Anda berpihak atau Anda memilih, ya, Anda memilih seperangkat nilai-nilai tertentu yang Anda yakini yang akan melandasi tulisan Anda. Satu contoh konkretnya begini. Dan ini berpengaruh sangat diwarnai oleh wawasan dan gagasan Anda, perspektif ini. Jadi contoh misalnya penjual gorengan tadi, Anda sudah memahami tentang lingkup penjual gorengan. Dia misalnya ini punya anaknya berapa gitu, punya kehidupan penjual gorengan tadi, ya kan, berapa omsetnya, nilainya, sampai kebutuhan hidupnya, begitu. Nah, Anda bisa memberi perspektif di sini, sudut pandang bagaimana Anda melihat kehidupan penjual gorengan. Kalau Anda menulis genrenya adalah genre religi, Anda akan menggali tentang nilai-nilai kejujuran atau ketidakjujuran si penjual gorengan. Yang kalau Anda ini adalah penulis kritikus sosial, gitu, cerpen atau novel Anda adalah sarana untuk mengubahkan kepada publik tentang adanya kesenjangan sosial, Anda bisa mengeksploitasi tentang bagaimana penderitaan dia ketika banyak usahanya, ya, menjual gorengan ini tidak mencukupi kebutuhan hidupnya misalnya. Bisa juga di situ dieksplorasi tentang si penjual gorengan ini habis dikena PHK, terus dia mencoba menjual gorengan, tetapi menjual gorengan itu tidak mudah, begitu. Harus bersaing dengan kanan kiri. Terjadilah pertengkaran antar pedagang. Terus misalnya juga terjadi ketika dia jual di trotoar, dia harus menghadapi petugas keamanan, Satpol PP misalnya. Nah, itu bisa dieksplorasi, tergantung sudut pandang mana yang Anda mau buat. Itu tergantung cara wawasan, pengetahuan yang ada di dalam pikiran dan hati Anda. Hati Anda adalah pilihan moralnya. Mau dibawa kemana cerita yang akan datang, tentang tokohnya, penokohan, tentang alur cerita, ini tergantung perspektif yang Anda miliki. Gitu. Makanya Anda harus menentukan perspektif. Anda harus menentukan perspektif, sudut pandang untuk membuat bangunan cerita, bangunan tokoh cerita yang akan Anda kembangkan. Kalau Anda misalnya pengetahuannya atau pemahamannya atau memilih perspektif remaja misalnya, gitu. Jadi
Ya, kalau perspektif remaja bisa jadi misalnya penjual gorengan ini punya anak yang cantik gitu. Ikut menjual di situ dengan dedikasi yang tinggi. Tiba-tiba ada tokoh yang orang super kaya begitu, mobilnya mogok di samping di situ gitu. Nah, di situ ada interaksi. Karena lapar beli gorengan misalnya dengan pelayan baik. Tapi karena ada anak cantik akhirnya interaksi dan si laki-laki ini tertarik atau dan sebagainya begitu. Nah, di sini kan bisa dikembangkan gitu. Nah, akhirnya kan ini ada perbedaan kelas ekonomi. Yang satu orang di lapis menengah ke bawah, yang satu orang super kaya. Apakah di sini benturannya Anda akan punya perspektif apa? Apakah Anda akan memuliakan cinta atau Anda akan memenangkan hal-hal di luar cinta? Misalnya si anak super kaya ini dilarang sama ibunya untuk berhubungan. Ini tentu ini cerita yang klasik ya. Tetapi Anda bisa bikin tidak klasik. Misalnya ayah ibunya tidak terlalu mempersoalkan dia orang anak penjual gorengan atau tidak, gitu. Dia orang menengah ke bawah atau tidak, tetapi ternyata ibu atau orang tuanya ini mencari sisi lain. Apakah perempuan ini juga mengagungkan cinta seperti anaknya gitu? Bahwa memandang anak super kaya ini tadi bukan soal hartanya, tetapi mungkin ketulusannya. Itu Anda bisa kembangkan. Nah, itu nanti dialur, diplot nanti materi selanjutnya. Jadi perspektif ini penting. Nah, perspektif ini bisa Anda mulai sekarang menentukan perspektif, dan perspektif ini akan lebih kaya kalau Anda mempunyai wawasan-wawasan yang lebih luas, pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak. Gitu. Makanya seorang penulis itu juga harus punya pengetahuan. Tidak boleh penulis itu tidak menambah pengetahuannya. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari buku, dan pengetahuan itu bisa diperoleh dari indrawi. Jadi dari pengalaman, dari indrawi, dari perenungan, gitu. Dari pengalaman indrawi itu artinya misalnya kita kadang ke sebuah kota, kita memahami suasana kota itu juga sebuah pengetahuan yang penting. Gitu. Bagi seorang menulis itu akan memudahkan suatu hari ketika dia akan menulis tentang sebuah kota misalnya. Itu kosakata di dalam pikirannya itu sudah begitu banyak tentang keadaan-keadaan kota. Nah, pengetahuan itu penting. Ilmu pengetahuan itu juga penting. Jadi jangan dikira orang menjadi penulis atau novelis atau cerpen itu tidak butuh pengetahuan. Semakin Anda banyak pengetahuannya, maka akan semakin kaya perspektif Anda tentang tulisan Anda, dan Anda boleh memilih perspektif yang mana. Perspektif ini juga akhirnya akan menjadi label Anda sebagai seorang penulis. Misalnya penulis-penulis besar, misalnya kayak Buya Hamka begitu, itu penulis religi begitu. Agama menjadi spirit dari menulis, karena penulisan dianggap beliau adalah sebagai dakwah. Tapi kalau Pram beda lagi. Pram perspektifnya beda. Tentu dipengaruhi oleh pemahaman yang ada pada dirinya. Pemahaman tentang sejarah, pemahaman tentang ideologi yang cenderung dia yakini atau dia ikuti atau dia pahami begitu. Itu akan tercermin nanti di dalam membuat tokoh-tokoh dan alur dalam sebuah penulisan novel. Demikian dari saya tentang materi kita hari ini adalah perspektif. Perspektif ini harus Anda punyai, harus Anda mulai bangun. Dan perspektif ini ada di kepala Anda, akan bekerja dengan sendirinya, ya, sesuai dengan pilihan-pilihan Anda. Kalau Anda juga menambah banyak pengetahuan, ya, di dalam diri Anda dan pilihan-pilihan moral, begitu. Anda akan memilih apa. Jadi
saya sarankan kita harus juga menjadi penulis yang konsisten. Jadi kalau kita menulis itu adalah jalan hidup, itu juga kepercayaan Tuhan kepada kita kalau kita bisa menulis. Apalagi menulis itu juga bisa dibaca lebih banyak orang gitu. Itu juga kepercayaan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, maka pilihan kita terhadap sebuah sudut pandang itu adalah menunjukkan identitas kita sebagai penulis. Nah, nanti itu ada bahasan lain, apakah menulis itu harus sesuai dengan keyakinan yang sudah kita tetapkan dalam diri kita atau mengikuti pasar gitu. Itu juga nanti akan menjadi bahasan selanjutnya. Terima kasih. Ini tadi tentang perspektif. Besok insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana membangun tokoh. Yang kedua adalah bagaimana membangun sebuah alur atau plot di dalam penulisan novel atau cerpen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.